Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq dari angkatan 63-67. Yang terhormat Pak Nur Afifuddin selaku mentor dari SMA Negeri 2. Terus yang terhormat teman saya dari P3K orientasi angkatan 63-67. Ini saya akan memaparkan beberapa hari dari orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di SMK Negeri 1 Jombang. Dari yang saya peroleh dari orientasi kemarin selama 3 hari, yaitu satu ya, latar belakang dalam rangka untuk memberikan pemahaman nilai dan etika serta tugas dan fungsi P3K di instansi pemerintah, diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai P3K yang akan bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. P3K diharapkan dapat memahami tantangan, peluang dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta memahami kelembagaan Provinsi Jawa Tengah, hubungan kerja dan tata laksana di organisasi tempat bekerja, memahami nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan mengetahui kinerja organisasinya secara profesional, efisien dan efektif. Nah, dalam tujuan kegiatan orientasi yaitu ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada 4. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K agar menjadi pegawai yang profesional. Yang keempat, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Dan ini ada beberapa nilai dan etika SMK Negeri 1 Culuak. SMK Negeri 1 Culuak memiliki visi dan misi. Yang pertama adalah visinya mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang mandiri, agamis, nasionalis, terdepan dalam prestasi, asri, dan profesional. Dalam artian ini disingkat menjadi mantap. Dalam visi misi ini dibagi menjadi 6 misi. Yang pertama adalah menyiapkan peserta didik berjiwa wirausaha dan tenaga kerja yang mandiri serta mampu bersaing di dunia usaha dan dunia kerja. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang memiliki jiwa Pancasila dan nasionalisme kebangsaan. Yang keempat, mewujudkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan memiliki keunggulan yang kompetitif. Yang kelima, mewujudkan sekolah yang asri, sehat, nyaman, menyenangkan, serta berbudaya di lingkungan. 6. Menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh, profesional, dan berwawasan global. Ini adalah rencana hasil kerja dari pimpinan, ada 7. Yaitu yang pertama, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Kedua, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang fokus pada implementasi kurikulum atau KOSP. Yang keempat, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Ini yang saya ambil adalah pelaksanaan peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Terus, lanjut Pak. Nah, dari RHK pimpinan yang terintervensi yaitu terlaksananya peningkatan kualitas pembelajaran guru yang untuk meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru. Dari satu tadi yang RHK kepemimpinan yaitu tak jabarkan menjadi 5
rencana hasil kerja yang akan dicapai. Yang pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Yang kedua, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang ketiga, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Yang kelima, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar atau lokakarya, studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Dari kelima tersebut ya, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran agar kualitas, kuantitas, dan waktu. Ini saya sampaikan adalah kegiatan dan tahapannya. Kegiatan dan tahapannya adalah menyusun perangkat pembelajaran. Kalau di SMK kami, karena saya mengambil jurusan BPSM, jadi nanti ada pembuatan sejenis kayak jobsit. Terus yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan evaluasi. Terus yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Nah ini, menyusun rencana tindak lanjut. Terus output kegiatannya nanti setelah menyusun adalah tersusunnya perangkat pembelajaran, terlaksananya kegiatan pembelajaran. Ketiga adalah pelaksananya kegiatan evaluasi dan laporan tindak lanjut. Terus nilai-nilai ASN yang berakhlak. Saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saat menyusun perangkat pembelajaran dengan KSP dan penuh rasa tanggung jawab. Terus yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan ikhlas dan penuh perhatian terhadap siswa. Saya melaksanakan kegiatan asesmen dengan refleksi dan menekankan kejujuran disiplin dan tanggung jawab dan hasil yang valid. Yang keempat, menyusun laporan tindak lanjut dengan penuh tanggung jawab. Terus yang kedua adalah pelaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan. Itu sama ada tiga, yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu. Di sini untuk tahapannya yaitu adalah menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. Terus yang ketiga adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Jadi yang pertama adalah ada tiga aspek, yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu. Terus yang tahapannya adalah yaitu menyusun manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Outputnya adalah tersusunnya praktik manajemen kelas yang efektif. Yang kedua adalah melaksanakan manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Outputnya adalah terlaksananya kegiatan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Terus yang keempat adalah menyusun rencana tindak lanjut. Terus selanjutnya outputnya adalah laporan dari tindak lanjut. Terus yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Itu aspeknya ada sama ketiga, yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu. Terus yang kedua adalah tujuannya yaitu mencari informasi pelatihan. Dari meningkatnya untuk meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan, yaitu yang pertama adalah mencari informasi pelatihan pengembangan diri yang diadakan oleh SMK. SMK-nya ada binaan dari industri yaitu Honda. Jadi kita dapat informasi pelatihan dari binaan Honda untuk kegiatan meningkatkan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh binaan SMK.
Terus yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pendaftaran pelatihan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan evaluasi pelatihan. Setelah kita melaksanakan kegiatan dapat sertifikat, kita evaluasi. Terus yang keempat adalah menyusun laporan setelah melaksanakan kegiatan. Terus yang kelima adalah meningkatnya kompetensi melalui peran partisipan kegiatan seminar lokakarya atau di bidang pendidikan. Ini ada aspeknya ada tiga, yaitu kualitas, kuantitas, ya, dilaksanakan. Terus untuk mendapatkan kompetensi melalui peserta seminar, yaitu kita mencari informasi pelatihan sama, ya, yaitu yang dilaksanakan dari Roda setiap tahunnya selalu ada pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi dari guru. Terus yang kedua adalah melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan evaluasi setelah melaksanakan kegiatan pelatihan. Dan yang keempat adalah menyusun laporan setelah melaksanakan kegiatan. Terus yang terakhir yaitu nilai ASN berawaknya, yaitu saya melaksanakan kegiatan NHK ini yaitu pada saat pelatihan, yaitu dengan penuh tanggung jawab, terus dengan penuh kejujuran dan disiplin. Itu yang saya lakukan, nilai-nilai ASN. Terus yang kedua, yang keempat adalah kita menyusun laporan pelatihan dengan penuh tanggung jawab. Ini kesimpulannya, ya, dalam orientasi P3K yang dilaksanakan itu ada tiga, yaitu satu, memahami serta menerapkan nilai dan etika di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua adalah memahami serta menerapkan nilai dan etika di lingkungan OPD. Terus yang ketiga adalah membuat dan melaksanakan rencana kerja P3K yang sudah saya sampaikan. Manfaatnya yaitu yang satu, bagi sekolah kegiatan ini manfaatnya ada beberapa, yaitu bagi sekolah, bagi guru, bagi peserta didik, dan bagi orang tua. Bagi sekolah yaitu kegiatan ini menciptakan kesempatan untuk membangun hubungan antar anggota tim yang penting untuk bekerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan sekolah, yaitu visi misi sekolah. Yang kedua adalah memastikan bahwa semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan misi kebijakan sekolah sehingga menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan. Kalau bagi guru yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan kelas sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Bagi peserta didik, yaitu yang pertama adalah peserta didik memperoleh pemahaman lebih untuk menumbuhkan dan membentuk karakter disiplin, jujur, dan tanggung jawab sesuai dengan nilai etika berakhlak. Yang kedua adalah peserta didik dapat meningkatkan kompetensi sehingga dapat menyiapkan diri untuk bekerja, melanjutkan studi maupun berwirausaha. Bagi orang tua, guru bersama orang tua bisa saling bersinergi dalam upaya mendukung kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan nilai etika berakhlak. Terakhir adalah guru bersama orang tua bisa saling berkolaborasi motivasi peserta didik untuk melaksanakan yang dibentuk oleh. Itu terima kasih yang saya sampaikan. Kira-kira ada tanggapan dari peserta lain atau pertanyaan dari peserta lain. Silakan. Silakan Pak. Perkenalkan, saya Bapak Madi Setiawan dari SMK Negeri 1 Tua. Saya akan menanyakan untuk bagian tadi Pak yang di RHK dan di RHK. Mengapa di dalam pembelajaran harus diterapkan manajemen kelas? Jadi naik Yang awal. menjadi meningkatkan manajemen kelas. Oke, mengapa diterapkan dalam pembelajaran harus diterapkan manajemen kelas?
Untuk manajemen kelas ini sangat penting di dalam pembelajaran karena pada saat diterapkannya manajemen kelas, yaitu kita berfokus untuk mencapai di dalam tujuan pembelajaran. Sehingga manajemen kelas ini penting pada saat kita mau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Manajemen kelas itu ada beberapa, yaitu salah satunya yang saya terapkan adalah disiplin positif. Kalau di SMK itu adalah yang output yang kita keluarkan dari SMK itu adalah hard skill dan soft skill. Nah, di dalam manajemen kelas ini kita memfokuskan di soft skillnya, yaitu apa sih soft skill itu? Yaitu terbentuknya sebuah karakter siswa setelah dia lulus. Salah satunya adalah penerapan disiplin positif. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, biasanya di awal kita membentuk yang namanya istilahnya disiplin positif atau manajemen kelas. Itu aturan-aturan yang harus dilaksanakan di dalam kelas sesuai dengan kesepakatan kelas. Seperti itu. Jadi output yang dihasilkan dalam peserta didik ini adalah soft skill-nya. Kalau dalam hard skill-nya yaitu kita praktek. Terima kasih. Cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam presentasi. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.